Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas kursinya, saya berdiri ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan KKG di sekolah yang kita cintai ini. Semua kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan kita doakan untuk saudara-saudara kita dimanapun berada yang sedang dalam kondisi sakit atau dalam kesulitan, Allah beri kesembuhan dan kelapangan. Amin ya robbal alamin. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini yang kita rasakan. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 161 Pekanbaru, dan yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan seperjuangan, rekan-rekan majelis guru SD Negeri 161 Pekanbaru yang hadir pada kesempatan kali ini. Kembali saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, saya berdiri di sini bukan karena pintar, pandai atau apapun itu namanya, tapi pada dasarnya adalah pengen berbagi dan memikul tanggung jawab yang sama untuk membawa sekolah kita ini kepada sekolah yang benar-benar mampu diperhatikan orang, dicontoh dan diteladani orang lain. Mengantarkan sekolah kita kembali masuk kepada bursa adiwiyata tingkat provinsi, karena alhamdulillah jenjang pertama sebagai sekolah adiwiyata tingkat kota sudah kita lalui dengan seluruh perjuangan dan pengorbanannya, mulai dari fisik, kemudian pembentukan portofolio yang begitu banyak sudah kita lalui. Nah, mungkin di tingkat provinsi ini agak ringan dibanding dengan ketika kita pertama kali menjadikan cadas itu menjadi tanah itu bisa menjadi pupuk itu bisa ditumbuhi tanaman. Itu beratnya pertama kali kita di kota. Tapi kalau sekarang mungkin kita hanya menambah saja tanaman kita itu dengan pupuk, perawatan, sama dengan kepada EDS. EDS itu adalah penilaian dari suatu sekolah. Jadi kita menilai diri kita, acuannya sudah ada dari Kementerian Pendidikan. Itu acuannya berkelanjutan kepada sekolah adiwiyata. Jadi yang kedua, sebagai perencanaan, di EDS itu semuanya perencanaan sekolah dan penilaian atas keberhasilan itu. Kemudian yang kedua dari perencanaan itu mengacu kepada dokumen satu dari sebuah sekolah atau KTSP yang diisinya adalah 8 standar pendidikan. Yang waktu akreditasi kita semua dibagi 8, ada standar kelulusan, standar proses, standar standar isi, kemudian pengelolaan, kemudian keuangan, terus sarpras, itu semuanya termasuk 8 standar itu. Di EDS itu terkait EDS 8 standar, kemudian di dokumen 1 8 standar. Itulah menjadi acuan kita dalam program adiwiyata. Cuman dipilah standar mana saja yang mengacu kepada lingkungan hidup, itu saja yang harus kita ambil. Nanti di komponen perencanaan ini yang akan ditanya, apa sih yang menjadi rencana sekolah di dalam EDS-nya, di dalam dokumen satunya tentang lingkungan. Semuanya dikaitkan dengan lingkungan. Kalau di dalam dokumen 1 yang akan diambil dari standar itu hanya 3. Ingat yang komponen yang A ya, hanya 3 yang dilihat dari perencanaan ini berkaitan dengan PBLHS, yaitu standar pengelolaan, kemudian standar proses, dan sarpras. Hanya 3 itu, semua berkaitan dengan LH. Pertama adalah standar proses, kemudian standar pengelolaan, dan standar sarpras. Nah, 3 itu yang berkaitan dengan
adiwiyata. Standar kelulusan, standar isi, standar ini tidak menjadi acuan yang sangat fatal, tidak, tapi tetap dilampirkan. Seperti keuangan itu dilampirkan 20% minimal untuk adiwiyata dari anggaran sekolah itu diuntukkan untuk adiwiyata. Itu dikembalikan kepada kebijaksanaan sekolah masing-masing berdasarkan standar penilaiannya seperti itu. Jadi memang di perencanaan ini banyak berkaitan dengan perencanaan secara keseluruhan sekolah, mulai dari visi misi, tujuan kita, tujuan sekolah, kemudian kurikulum, semua di situ. Kemudian RPP, silabus, semua di situ ada. Ini yang agak beratnya mungkin di situ nanti menjawabnya. Nah, untuk yang RPP, kemudian ini rekan-rekan semuanya harus tahu apa itu visi misi sekolah kita, apa itu tujuannya dari visi misi itu. Nanti kalau kita ditanya mana saja Bu dari visi misi ini, poin yang mana indikatornya yang berkaitan dengan LH, itu yang akan ditanya. Kalau tepat misalnya yang pernah mengerjakan di sini ya mungkin masih bisa 1-2 terjawab. Kalau orang itu mengambil acak pertanyaannya, memang 3 provinsi ini akan ditekankan kepada proses pengajaran. Bagaimana LH itu diajarkan oleh guru-guru di satu sekolah. Bagaimana menerapkan, bagaimana terintegrasinya pembelajaran mulai dari masing-masing mapel itu. Baik guru kelas maupun guru bidang studi, semua harus ada keterkaitan dengan LH. Itu yang akan ditanya. Masalah fisik mereka sebentar itu, tidak akan banyak lagi. Tapi di provinsi ini bagaimana menerapkan perencanaan kita tadi itu dalam bentuk nyata dan sampai kepada siswa. Adiwiyata itu intinya adalah bagaimana pembentukan karakter yang peduli terhadap lingkungan, terhadap siswa. Itu yang paling utama. Kalau kita misalnya sekolah kita bersih, tapi yang melaksanakan mengambilnya tidak lagi siswa, tidak lagi guru, tapi adalah penjaga sekolah. Apakah dikatakan sekolah itu adiwiyata, tapi dia bersih? Tidak. Kemudian anak-anak tahu dia bagaimana cara membuang sampah, tahu dia menempatkan membuang sampah. Kalau ditanya secara ilmunya dia paham, ngerti dia. Tapi ketika berbicara, kemudian ketika dia menyampaikan sesuatu, anak-anak itu dengan teman-temannya menunjukkan itikat atau akhlak yang tidak baik, apakah dikatakan dia sekolah adiwiyata? Tidak juga. Jadi semuanya adalah perubahan perilaku anak, memahami, menumbuhkan kesadarannya bahwa pentingnya peduli terhadap lingkungan, tidak hanya perubahan daripada perilaku saja, tapi ucapannya pun termasuk. Makanya ada beriman dan bertakwa, itu saling keterkaitan. Karena memang di visi kita juga demikian. Jadi tidak cukup anak-anak tahu membuang sampah, tidak. Jadi ada perubahan perilaku dilihat daripada fisik sekolah itu. Itulah beratnya tugas kita menjadi seorang pendidik. Tapi insya Allah Allah akan ganjar dengan ganjaran yang tidak kita sangka besarnya. Dibawa, nah dalam 40 anak di kelas atau 30 anak di kelas, setiap nyinyirnya kita, nah nanti jangan makan di kelas, jangan buang sampah di laci. Dari 30 anak mungkin hanya 1-2 anak yang mendengar. Apakah kita gagal? Tidak. Coba rekan-rekan, apakah kita gagal? Tidak. Kenapa? Ya, jangan pernah kita merasa menyerah. Malah saya tiap hari nyinyir dan mengingatkan anak, udah muncratnya air udah kemana-mana, tapi nggak ada juga bentuk anak berubah. Dasar memang anak-anak ini. Kadang ada omelan keluar dari lisan kita. Tapi percayalah, setiap niat baik kita, tujuan baik kita pasti sampai. Dari anak yang satu itu bisa melahirkan 10 anak berikutnya. Dari 10 anak tadi yang menyampaikan bisa melahirkan anak 20 anak lagi yang mengingatkan itu. Pasti dia bilang,
tolong ya, tadi kata ibu nggak boleh makan dalam kelas. Itu akan tersampaikan terus. Kalau kita nyinyir itu, anak akan senantiasa menjadi pembiasaan. Dia pada dasarnya pembiasaan itu yang sulit. Kenapa? Karena kita kadang guru lelah, capek, nggak sempat lah ngurus hal-hal seperti itu. Padahal enggak, itu satu kesatuan. Terintegrasinya pembelajaran itu kepada semua aspek pendidikan di stop sekolah kita ini. Jadi jangan dikatakan bahwa saya tuntas materi, bahwa sudah selesai saya menjadi guru. Ternyata tidak. Belum sampai ilmu kepada anak, anak kemudian merubah perilakunya, berarti belum sampai kita menjadi seorang pendidik. Sampainya kita menjadi seorang pendidik apabila apa? Apabila apa kira-kira? Berhasilnya kita menjadi seorang pendidik. Apa kira-kira rekan-rekan? Ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku terhadap anak. Itu berhasilnya kita. Kemudian dia mampu mengajak orang lain. Itu dikatakan berhasilnya PBLHS di suatu sekolah.